Nampak sang penyihir tersebut ketakutan setelah melihat Xavier dan juga Lloyd dapat lolos dari segala macam jebakannya. Ditambah lagi Xavier bisa dengan mudah menghabisi makhluk mutan ciptaannya dengan sangat gampangnya. Dia sadar jika apapun yang akan dia lakukan pasti semuanya hanyalah sia-sia belaka, karena mustahil melawan dua monster tersebut untuk saat ini. Lloyd yang sangat kesal pun mendekat dan bertanya pada sang penyihir gelap tersebut, jika karena ulah si penyihir bajingan itu yang telah menculik para pekerjanya, alhasil pengerjaan konstruksinya jadi terhambat hingga seminggu lamanya. Maka dari itu, Lloyd pun meminta ganti rugi pada sang penyihir gelap tersebut. Dengan nada layaknya seorang preman yang sangat ganas, Lloyd pun bertanya jika ganti rugi seperti apa yang akan diberikan oleh sang penyihir padanya saat ini. Merasa karena keadaannya sangat terpojok saat ini, maka pertama-tama sang penyihir itu pun akan menuruti permintaan Lloyd terlebih dahulu apapun caranya. Dengan nada yang sangat merendah, sang penyihir pun berkata pada Lloyd jika dia meminta maaf atas dosa-dosa yang telah dia lakukan padanya. Namun Lloyd yang memang sudah masuk ke mode premannya pun membalas jika dia tak peduli dengan seluruh ocehan-ocehan sang penyihir tersebut. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana cara sang penyihir memberikan kompensasi yang setimpal padanya. Dengan cepat sang penyihir pun menawarkan barang-barang sihirnya yang sangat berharga pada Lloyd, karena apapun akan diberikannya pada Lloyd untuk keselamatannya. Lloyd pun merasa cukup senang dengan penawaran tersebut. Hingga percakapan mereka terhenti setelah Xavier melaporkan jika para prajurit yang sudah diculik merasa kelelahan saat ini. Namun beruntungnya nyawa mereka tak terancam untuk sekarang. Lloyd pun bertanya pada sang penyihir tentang tujuan aslinya hingga melakukan hal keji seperti ini. Karena jika Lloyd terlambat sedikit saja, maka mereka bisa saja mati dengan cara yang mengenaskan di sana. Dengan nada cukup tertekan, sang penyihir pun menceritakan jika dia saat ini sedang meneliti bagaimana cara untuk membangkitkan orang mati. Merasa skeptis dengan perkataan sang penyihir, membuat Lloyd pun mempertanyakan hal tersebut. Jika apakah mungkin hal seperti itu akan dapat dilakukan? Ternyata alasan utama sang penyihir melakukan hal tersebut adalah anak dan juga istrinya. Dia sangat ingin menghidupkan kembali anak dan juga istrinya yang sudah mati. Dahulu dia bekerja sebagai seorang wizard di kediaman seorang lord yang dilayaninya. Awalnya dia dan keluarganya bisa hidup dengan tenang seperti biasa di sana. Bahkan hal itu bisa diasumsikan jika dia sangatlah hidup bahagia waktu itu. Namun pemimpin yang dilayaninya tiba-tiba saja mencoba merebut istrinya. Maka dari itu dia pun memutuskan untuk lari bersama keluarganya. Lord itu pun terus mengejarnya tanpa henti. Hentikan ocehanmu itu. Stop dan skip ceritanya. Hentikan seluruh cerita dongengmu itu sekarang juga. Hal itulah yang dikatakan oleh Lloyd pada sang penyihir di hadapannya. Karena apakah kau pikir dengan menyelamatkan anak dan istrimu itu, akhirnya kau berhak mengorbankan banyak nyawa untuk mereka? Apakah setelah mereka bangkit kembali nanti, mereka akan mengucapkan terima kasih padamu karena telah membunuh banyak orang tak berdosa demi mereka? Pada intinya, monster gold yang telah kau ciptakan dan juga nyawa-nyawa yang telah kau korbankan karena semua hal itu, semuanya itu adalah keegoisanmu semata. Keluarga mereka semua juga layak mendapatkan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu kau renggut dengan seluruh tindakan busukmu itu. Lloyd di sini tak merasa sedih sedikit pun atas seluruh cerita dongeng dari penyihir bajingan tersebut, karena tak peduli apapun yang sudah diceritakan pada Lloyd sebelumnya. Sifat asli dari sosok bajingan sepertinya tak akan pernah berubah. Orang sepertimu yang selalu menghancurkan kebahagiaan banyak keluarga hanya bisa diberi label sebagai seorang pembunuh saja. Meski tangis keluar dari kedua mata sang penyihir itu, namun hal ini tak membuat pendirian Lloyd goyah sedikit pun. Lloyd pun berkata jika dia akan kembali lagi setelah ini untuk mengambil seluruh barang-barang sihir yang ditawarkan oleh sang penyihir padanya. Jika saja sang penyihir menyakiti siapapun lagi, maka Lloyd tak akan pernah memberikan ampunan lagi padanya. Mendengarkan hal tersebut membuat sang penyihir pun merasa sangat senang karena sudah diberi ampunan dan dimaafkan oleh Lloyd di sana. Dan untuk Lloyd sendiri, dia mengingat cerita di dalam novel yang dia baca tentang Xavier yang memaafkan sang penyihir rupelan ini. Setelah Xavier meninggalkan dungeon tersebut, hal buruk pun kembali dilakukan oleh penyihir rupelan ini. Karena dia membunuh ratusan orang kembali dan malah mengubah bentuknya menjadi monster yang sangat mengerikan. Hal itu membuatnya menjadi villain yang sangat menyebalkan dan terus-terusan menjadi lawan Xavier berulang kali. Bahkan meskipun Lloyd mengetahui hal itu semua, dia saat ini sengaja menunjukkan punggungnya di sana karena menunggu suatu momen yang pasti akan terjadi. Tiba-tiba saja, rupelan pun merapalkan mantra dan melancarkan sebuah serangan mematikan ke arah punggung Lloyd yang tak terjaga di sana. Dengan tatapan intimidasi yang sangat tajam, Lloyd pun berkata pada rupelan di sana, jika sepertinya dia tak pernah berkata sebelumnya untuk memaafkan penyihir bajingan seperti dirinya. Dalam hati Lloyd pun dia sudah mengetahui jika semuanya akan jadi seperti ini. Dengan secepat kilat, pedang Xavier pun sudah menebas kepala dari penyihir rubelan saat itu juga. Kembali ke masa Kim Suho sebelum dia masuk ke dalam novel yang dia baca. Terlihat salah satu seniornya yang bekerja di sebuah proyek pembangunan mulai bertindak semena-mena terhadapnya. Bajingan itu selalu mempermasalahkan suatu hal yang kecil dan sangatlah tak berguna setiap saat. Namun Kim Suho hanya bisa meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki sikapnya. Menurut Kim Suho, kesabaran adalah hal yang baik. Karena selama kau menghindari konflik,
maka tak akan ada masalah yang akan membawamu ke masalah yang lainnya. Jika Kim Soo-ho terus bersikap sopan, maka pasti seniornya itu akan berubah nantinya. Dengan pemikiran seperti itu, Kim Soo-ho terus bertahan beberapa kali di saat mengalami hal yang serupa. Namun apa hasilnya? Bagian itu malah menganggapnya sebagai orang yang lemah dan mudah sekali untuk ditekan. Meski begitu, Kim Soo-ho terus menahan seluruh rasa amarah yang sudah dia pendam selama ini. Sampai pada akhirnya, bajingan itu malah menjelek-jelekan ibu Kim Soo-ho di sana. Mendengar hal tersebut membuat Kim Soo-ho pun tak bisa tinggal diam lagi, karena menurutnya tak apa jika dia yang dijatuhkan, namun tidak untuk orang tuanya. Dengan pukulan dan juga tendangan yang sangat keras, Kim Soo-ho pun mengajar habis-habisan pria sialan yang telah menginjak-injak harga dirinya tersebut. Di saat Kim Soo-ho berhasil mengajar bajingan itu, barulah dia mulai memahami jika emosinya itu akan berdampak buruk bagi kehidupannya nanti. Namun hasilnya apa? Pria sialan tersebut tak lagi mengganggunya, dan kedamaian telah datang untuknya sekarang. Menurut Lloyd, ada saatnya kekerasan harus dihentikan. Namun terkadang kekerasan juga diperlukan pada suatu momen yang tepat. Di Korea sendiri banyak sekali pembunuh berantai dan juga penyerang yang bertebaran. Dan bagaimana bisa pemerintah malah memberikan mereka hukuman yang sangat ringan pada penjahat yang sangat kejam. Itu semua adalah suatu hal yang sangat konyol menurut Lloyd tentunya. Di perjalanan kembali ke desa Paraok, nampak seluruh prajurit yang telah diselamatkan merasa sangat kelelahan di sana. Lloyd tentu dengan cepat menyadari akan hal itu. Dengan ketus, Lloyd pun meminta pada sang bawahan untuk memberikan tas bawaannya di sana. Karena jika dibiarkan terus-menerus, bisa saja bawahannya tersebut akan pingsan kapan saja. Tentu sang bawahan tak mau membuat tuan mudanya merasa kesulitan dengan barang bawaannya tersebut. Namun kembali lagi, Lloyd berkata dengan nada ketusnya, jika dia nanti pingsan maka malah bertambahlah beban Lloyd, karena tentu dia harus menggendong sang bawahan juga beserta dengan barang bawaannya. Maka dari itu tak usah banyak protes dan cepat berikan tas tersebut padaku, ungkap Lloyd pada semua bawahannya di sana. Seluruh anak buah Lloyd pun sangat khawatir dan ketakutan dengan tindakan tuan mudanya tersebut. Tapi dengan sangat tegas Lloyd pun berkata pada mereka semua, jika mulai sekarang siapa saja yang membangkang dan tak menuruti perintah Lloyd, maka mereka tak akan diberikan bonus sama sekali mulai sekarang. Seluruh air mata kekaguman pun keluar dari mata mereka semua. Bagi Xavier memang dia tak tahu semua ini dilakukan tuannya berdasarkan tas tersebut atau apakah memang itu dilakukan tuannya demi para prajurit-prajuritnya itu. Dia benar-benar tak bisa memahami tuannya tersebut. Namun saat ini yang paling terpenting adalah tentang kebenaran bahwa para prajurit ini sangat mengagumi tuan mudanya tersebut. Dia adalah tuan muda yang menjadi seorang pimpinan yang terpercaya dan bisa mereka ikuti dan layani sekarang. Hal itulah yang pasti dipikirkan oleh para prajurit ini tentang tuan mudanya Lloyd. Sistem menunjukkan jika semua bawahan yang telah diselamatkan sangat tersentuh dengan tindakan Lloyd. Dengan begitu, suatu hari di masa depan cerita ini akan tersebar luas melalui mereka. Tapi yang ada di pikiran Lloyd saat ini hanyalah uang, dan uang saja. Singkat cerita, akhirnya tibalah mereka semua di desa suku Paraok. Nampak bangunan Stone Cold Storage sudah diselesaikan oleh Lloyd di sana. Lalu saat Harok memeriksa bangunan tersebut, dia pun merasa cukup aneh dengan bangunan ini. Karena menurutnya hampir tak ada perbedaan suhu antara di luar bangunan dan juga saat berada di dalam bangunan. Tentu daging yang akan disimpan di sana akan cepat membusuk dan menyebabkan mereka tak dapat merawat ototnya dengan baik. Dengan cepat Lloyd berkata jika hal itu sudah pasti tak akan terasa. Karena di tempat ini masih belum ada balok es. Maka dari itu bangunan ini masih belumlah sepenuhnya selesai. Harok di sini juga tahu apa itu yang disebut dengan es. Maka dari itu, karena tempat ini sangatlah panas, tentu tak akan ada yang namanya es di sini. Lloyd dengan senyum penuh maknanya pun hanya berkata, jika tak ada es di sana, maka mereka hanya perlu membuatnya saja. Tentu Harok sangat kebingungan dengan bagaimana caranya mereka bisa membuat es di tempat panas seperti ini. Lloyd pun hanya tersenyum palsu dan berkata jika dengan cara apapun mereka pasti akan membuatnya. Hal ini membuat perasaan Harok pun menjadi sangat curiga. Karena sepertinya secara tak langsung dia telah membawa seorang penipu ke desanya saat ini. Apakah cerita tentang Ratu Semut sebelumnya hanyalah sebuah kebohongan? Sistem pun di sini memperingatkan Lloyd jika Harok itu tak sebodoh seperti yang Lloyd pikirkan. Intinya di sini Lloyd dan juga sistem sedang berdebat karena mereka berdua telah menilai Harok sebelumnya sebagai pria idiot. Dalam hati Harok pun dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri jika dia tak sepatutnya berpikiran seperti itu. Karena Lloyd telah menolongnya, maka dia bukanlah orang yang jahat seperti yang dia pikirkan sekarang. Harok pun di sini meninggalkan Lloyd dan juga Xavier untuk melanjutkan pekerjaannya. Dan jika Lloyd membutuhkan sesuatu, kapan saja Lloyd dapat meminta bantuan darinya. Setelah Harok pergi, Xavier pun dengan nada yang begitu serius bertanya pada tuan mudanya jika bagaimana cara tuan mudanya akan membuat es seperti yang dia katakan di sana. Dengan wajah yang panik, Lloyd pun hanya berkata jika dia sendiri juga masih penasaran dengan bagaimana cara mereka membuat es tersebut. Xavier sangat terkejut setelah melihat tatapan mata kosong dari tuan mudanya.
Karena mata itu menunjukkan jika memang Lloyd saat ini tak memiliki rencana sama sekali. Menurutnya Lloyd terlalu nekat di sini karena dia telah berani menandatangani sebuah kontrak tanpa rencana di sana. Lloyd pun merespon tuduhan Xavier sambil dia bertanya akan suatu hal yang sepertinya belum Xavier pahami di sini. Jika apakah kau tahu karakteristik seseorang yang tak akan lepas dari kegagalan? Aku tak akan bisa melakukan ini. Aku tak bisa melakukan itu. Dan ada banyak alasan lain yang selalu disampaikan. Intinya orang sukses tak boleh melakukan hal itu. Semua orang tak akan mengetahui apapun sebelum mereka mencobanya sendiri. Orang yang berhasil dan sukses akan selalu terbuka, dan mereka akan terus mencoba memperbaiki sesuatu yang salah entah bagaimanapun caranya. Itulah pola pikir pengusaha yang terpatri dalam di benak Lloyd selama ini. Karena sudah terbiasa tertipu dengan kesan baik yang selalu dia rasakan pada tuan mudanya, maka Xavier pun di sini tak menyangkal perkataan Lloyd dan juga tak berharap lebih akan pemikiran tuan mudanya itu. Karena menurutnya kemungkinan Lloyd kali ini untuk gagal sangatlah mungkin terjadi. Di malam harinya nampak Lloyd sedang merenung sendirian dan berpikir sangat keras. Dia memikirkan tentang bagaimana cara dia bisa mendapatkan sebuah balok es di tempat ini. Lloyd berencana menyuruh kedua hewan fantasinya yaitu Podong dan juga Belle mengambil air dari danau. Dan di dunia fantasi ini terdapat sebuah sihir yang bisa menciptakan sebuah es. Lloyd penasaran dengan prinsip seperti apa hingga para penyihir-penyihir itu dapat menciptakan sihir es di sana. Lloyd pun mulai berspekulasi jika tentu sihir tersebut akan dapat dicapai setelah mereka melakukan pelatihan yang sangat tekun di setiap harinya. Dia sangat paham jika di dunia ini ada banyak sekali macam-macam mana alami dan para penyihir dapat mengubahnya secara bebas. Itulah sifat dari sebuah sihir. Dengan memegang prinsip tersebut, sepertinya Lloyd menemukan sebuah cara kali ini. Singkatnya, Podong dan juga Belle diperintahkan untuk membawa beberapa liter air dari danau. Air itu dibawa oleh mereka berdua untuk dituangkan ke dalam cetakan-cetakan balok yang sudah Lloyd siapkan di sana. Meski Lloyd tak bisa sesuka hati menggunakan mana seperti layaknya para penyihir, namun di sini Lloyd memiliki cara yang hampir mirip dengan konsep tersebut. Cara itu adalah memanfaatkan teknik inti mana azrahan. Lloyd di sini akan berusaha menyerap mana yang ada di area sekitar tubuhnya. Jika saja Lloyd dapat menyerap energi mana panas yang ada di dalam air tersebut, maka yang tersisa di sana hanyalah energi mana yang dingin saja. Tapi tentu teori tersebut tak mudah untuk dilakukan. Terlihat berkali-kali Lloyd pun mencoba hal tersebut. Xavier di sini sebelumnya berpikir jika tuan mudanya hanyalah besar mulut saja, karena dia selalu berucap hal yang tak masuk akal secara konsisten. Namun dia pun sadar sekarang, jika tuan muda bajingannya itu selalu mencari cara dan juga jalan untuk keluar dari segala masalah yang dialami dengan bangga. Xavier benar-benar tak bisa menebak cara berpikir dari tuan mudanya tersebut. Singkatnya, sampai pada akhirnya sistem pun memberitahukan pada Lloyd jika dia baru saja berhasil mengembangkan sebuah skill baru menggunakan teknik inti mana azrahan. Hal itu membuat level skill miliknya pun bertambah ke level 2. Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu. Harok dan juga ayahnya merasa sangat terkejut karena mereka tak menyangka jika di dalam bangunan yang Lloyd buat akan menjadi sedingin itu. Lloyd pun akhirnya berhasil membuat balok es untuk mendinginkan ruangan tersebut. Dengan begini, para orc tak perlu lagi takut menyimpan daging buruan mereka. Mereka di sini juga tak perlu pergi berburu lagi setiap harinya. Dengan tampang menyebalkannya, Lloyd pun memandang Xavier dan seakan-akan mendeklarasikan kebenaran dari perkataan Lloyd sebelumnya. Jika inilah yang dinamakan pola pikir seorang pengusaha. Melihat kebenaran tersebut, akhirnya Xavier pun setuju dengan hal itu. Sang kepala suku mewakili semua warga orc berterima kasih banyak pada Lloyd Frontera. Meski di sini sebenarnya Lloyd sendiri hanya menjalankan kontrak yang sebelumnya sudah mereka sepakati saja. Akhirnya di sini Lloyd pun mendapatkan pinjaman tenaga pekerja sebanyak 120 orc. Kembali lagi sang kepala suku menegaskan pada Lloyd Frontera jika mereka para orc berbeda dengan para manusia. Karena mereka melakukan hal ini bukan karena kontrak saja, melainkan karena memang mereka sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Lloyd Frontera di sana. Maka dari itu, dia sebagai seorang kepala suku berjanji pada Lloyd jika mulai saat ini keluarga Lloyd Frontera dan juga suku orc pasir besi menyatakan aliansi setara dengan hubungan darah. Lloyd Frontera adalah teman para orc, jadi musuh dari keluarga Frontera adalah musuh alami bagi para suku orc pasir besi juga. Jika memang Lloyd berada dalam masalah ke depannya, mereka semua akan langsung menuju ke tempat Lloyd berada. Sistem pun langsung menunjukkan sebuah notifikasi jika fitur baru yaitu persekutuan telah terbuka. Suku orc pasir besi telah menerima Lloyd sebagai teman sejatinya. Berkat hubungan baik yang terjalin, Lloyd pun mendapatkan poin RP cuma-cuma sebesar 100 poin di sana. Tentu hal itu disambut dengan sangat baik oleh Lloyd. Setelah melakukan sebuah perjalanan yang panjang, akhirnya mereka semua tiba di tanah kekuasaan keluarga Frontera. Tentu di sini semua orang akan sangat terkejut setelah melihat tuan mudanya ditemani oleh 120 orc bertubuh kekar yang mengikutinya. Dalam hati Lloyd, dia pun berpikir jika seharusnya dia menulis surat secara resmi terlebih dahulu untuk memberitahukan semua orang. Karena tentu orc akan terlihat sangat menakutkan untuk para warga yang melihatnya.
Di sisi lain, meskipun Lloyd sudah memberitahu sang Baron dan juga Baroness tentang tujuannya pergi ke suku Orc sebelumnya, tapi tetap saja pemandangan yang mereka berdua saksikan saat ini sangatlah mengejutkan, hingga membuat mereka membeku tak dapat berkata apa-apa lagi atas tindakan anaknya tersebut. Awalnya Lloyd tak mengharapkan bonus atau yang lainnya, namun pada faktanya hal ini malah membuat semua orang menjadi kagum dan respect terhadap tuan mudanya tersebut. Kembali lagi Lloyd mendapatkan poin cuma-cuma dari pencapaian tersebut sebesar 300 poin RP. Singkatnya, sang Baron akan mengurus seluruh peralatan kerja dan juga kesehatan para orc dengan cara mencari saudagar kaya. Dan untuk Lloyd sendiri, dia sedang mempelajari dan memilah-milah seluruh peralatan ajaib yang dia dapatkan dari Rupelan sebelumnya. Xavier menjadi sangat penasaran dengan barang-barang sihir tersebut. Apakah ada di antaranya yang bisa dijadikan uang hingga tuan mudanya tersebut sampai seserius itu saat memeriksanya di sana. Lloyd tiba-tiba sangat terkejut setelah membaca suatu buku rahasia yang dimiliki oleh Rubelan. Dengan segera, Lloyd pun bergegas pergi ke pertambangan saat itu juga. Lloyd terlihat sangat tergesa-gesa saat memasuki tambang, karena sepertinya dia benar-benar menemukan suatu hal yang sangat penting saat ini. Lloyd pun meminta semuanya untuk memberitahukan keberadaan Tordes di sana. Sampai pada akhirnya Tordes pun ditemukan. Dengan wajah lesunya, Tordes pun bertanya pada tuan mudanya, mengapa dia begitu tergesa-gesa saat mencarinya di sana. Lloyd memberitahu Tordes jika ada kabar baik untuknya. Pasti Tordes masih ingat dengan kontrak antara mereka berdua tentang Tordes yang diharuskan bekerja selama 520 tahun. Tentu hal itu sangatlah tak masuk akal. Di sini Tordes merasa terharu karena ternyata Lloyd masih memiliki hati nurani, karena pasti hukumannya akan dikurangi supaya lebih masuk akal. Namun ternyata Lloyd ingin menyampaikan jika di buku yang dia baca ternyata ada metode khusus untuk menghidupkan orang yang sudah mati, meski mereka akan kehilangan akal nantinya. Dengan begitu Tordes tak perlu khawatir lagi, karena dia bisa bekerja terus-menerus hingga 520 tahun ke depan. Lloyd pun sangat bahagia ketika dia mendapatkan solusi seperti ini, namun tidak untuk lawan bicaranya. Melihat Tordes yang tak tersenyum tentu membuat Lloyd pun menjadi kesal dan memaksa Tordes untuk ikut tersenyum di sana. Dengan penuh tekanan, bibir Tordes pun tersenyum kecut dan matanya tak berhenti untuk meneteskan air mata. Sistem menyampaikan jika tindakan Lloyd tersebut sampai membuat sang Raja Neraka menjadi sangat terhibur. Dia saat ini sedang mempertimbangkan pekerjaan untuk Lloyd di saat Lloyd sudah tiba di neraka nanti. Singkatnya, Lloyd ingin membicarakan suatu hal dengan sang Baron. Dan ketika dia ingin menemui ayahnya itu, salah satu pelayan menyampaikan pada Lloyd jika sang Baron sedang menerima tamu di ruangannya. Mendengar jika tamu sang Baron adalah kedua cecunguk rentenir sebelumnya, perasaan Lloyd pun menjadi sangat bahagia, karena ini adalah waktu yang sangat tepat baginya untuk menyapa rekan tercintanya tersebut. Di dalam ruangan sang Baron nampak seperti biasa. Dua rentenir bajingan itu berusaha mendesak sang Baron dengan tawaran-tawaran tak masuk akal. Mereka ingin mendesak sang Baron untuk memberikan hak milik atas tambang yang saat ini sedang dikerjakan oleh anak tertuanya. Mereka berdua seakan-akan tak ingin memberikan waktu jeda untuk sang Baron berpikir sejenak di sana. Tiba-tiba pintu pun diketuk, dan Lloyd pun ingin meminta izin untuk memasuki ruangan tersebut. Dengan wajah berbunga-bunganya, Lloyd pun menyapa kedua rekan bisnis terbaik dari sang Baron di sana. Melihat ketidakberesan dari anak sang Baron tersebut, membuat para rentenir itu segera menunjukkan surat perintah resmi yang sudah mereka siapkan. Maka dari itu Lloyd pun tak bisa mengancam mereka lagi sekarang seperti sebelumnya. Lloyd pun di sini terlihat turut senang dengan seluruh persiapan para rentenir itu. Lalu di sini Lloyd pun ingin memberikan saran pada mereka semua, karena sebelumnya Lloyd sedikit mendengar tentang para rentenir tersebut yang juga memberikan saran pada sang Baron di sana. Namun perkataan Lloyd pun dipotong karena mereka berdua tak ingin mendengarkan saran dari pemuda bajingan seperti Lloyd tentunya. Dengan senyum liciknya, Lloyd pun merasa heran mengapa mereka berdua bisa memberikan saran pada sang Baron, namun mereka tak mengizinkan pihak sang Baron untuk memberikan saran lainnya saat ini. Hal itu tentu membuat Lloyd menjadi sangat kesal di sana. Tiba-tiba muncul sosok hijau besar dan sangat mengerikan di belakang tubuh Lloyd. Harrock pun bertanya pada mereka semua tentang siapa yang sudah berani-beraninya membuat saudaranya Lloyd Frontera kesal seperti ini. Jantung para rentenir itu hampir saja copot karena sangat ketakutan. Harrock di sini kembali menambahkan jika siapa saja yang sudah membuat keluarga Frontera menderita, maka dia dan juga seluruh suku Orc akan menghancurkan mereka nantinya. Lloyd dengan senyum intimidasinya berusaha menenangkan Harrock di sana, sambil dia bertanya kembali pada para rentenir itu jika bagaimana kalau mereka menerima penawaran yang akan Lloyd sampaikan setelah ini. Karena jika mereka menolak, tentu hal itu akan membuat Lloyd marah lagi. Kembali lagi wajah menyeramkan Lloyd dan juga Harrock itu membuat mental para rentenir itu pun hancur berkeping-keping. Tak banyak basa-basi lagi, mereka pun dengan segera pergi meninggalkan wilayah Frontera secepat mungkin. Setelah perjanjian baru itu sudah didapatkan, Lloyd pun berkata pada sang Baron jika sebenarnya dia ingin menghilangkan seluruh hutang keluarga Frontera secara instan. Namun hal itu adalah hal yang sangat ilegal. Maka dari itu untuk saat ini hal inilah yang bisa Lloyd lakukan untuk sang Baron.
Ditambah lagi, proyek penghangat ruangan dan juga pertambangan saat ini berjalan dengan sangat baik. Pasti mereka akan bisa membayar hutang tersebut sedikit demi sedikit mulai sekarang. Yang jadi masalah saat ini adalah perihal makanan untuk para orc yang sangatlah banyak. Karena jika sampai mereka tak diberi makan, maka pekerjaan mereka tak akan selancar ini ke depannya. Orc merupakan seorang penambang yang sangatlah luar biasa hebat. Seluruh medan bisa mereka lewati, dan semua batu dengan mudah bisa mereka hancurkan. Bahkan mereka juga tak mau beristirahat sedikit pun selama 24 jam penuh. Hal itu sampai membuat Lloyd memaksa para pekerja lainnya untuk mengeluarkan orc-orc yang tak mau istirahat sama sekali di sana. Semua orc yang dihukum supaya beristirahat merasa jika mereka terlalu lama istirahat, hal itu akan berpengaruh bagi kesehatan otot yang mereka miliki. Namun di sisi lain, berkat para orc, produktivitas pertambangan yang dikelola keluarga Frontera naik secara drastis hingga 10 kali lipat. Hal itu sesuai dengan ekspektasi yang Lloyd pikirkan sebelumnya. Masalahnya di sini bukanlah uang, karena para orc tak mengenal apa itu uang. Namun Lloyd di sini harus memberikan makanan yang cukup untuk para orc ini sebagai ganti upah uang tersebut. Tentu hal ini bukanlah masalah yang mudah, karena para orc ini bisa makan dengan porsi yang sangat di luar akal sehat. Lloyd berpikir jika mereka perlu menaikkan pajak sesegera mungkin, supaya mereka bisa membeli bahan-bahan makanan dan juga daging untuk para orc tersebut. Jadi dengan mereka memberikan makanan ke para orc secara cukup, tentu hal itu tak akan merugikan karena produktivitas pada sektor pertambangan akan menghasilkan banyak pemasukan untuk wilayah Frontera. Sang Baron sedikit kurang setuju dengan saran Lloyd di sana, karena dia juga memikirkan para warganya. Apakah mereka akan menerima keputusan seperti itu atau tidak? Karena pajak adalah suatu hal yang sangat penting dan juga sangat sensitif untuk para warga. Lloyd pun di sini membenarkan jika memang pajak terus dinaikkan, sebagai penguasa mereka akan terlihat seperti seorang perampok. Tapi jika diimbangi dengan kerja nyata dari para penguasa, tentu hal itu tak bisa dianggap sebagai perampokan. Mereka bisa saja mengalami kerugian jika jumlah pajak tidak dinaikkan dan menjadi berkurang. Sang Baron lalu menanyakan solusi apa yang akan ditawarkan Lloyd padanya, karena mereka tak bisa semena-mena menaikkan pajak wilayah Frontera di sana. Menurut Lloyd di sini jawabannya sangatlah mudah. Hal itu bisa dilakukan setelah mereka juga memberikan tempat untuk para warga menghasilkan uang lebih banyak lagi. Lloyd pun meminta izin pada Sang Baron untuk mengelola tanah yang terabaikan di wilayah utara Frontera. Dia berniat untuk menyulap tanah maris yang terabaikan tersebut menjadi lahan basah yang bisa digunakan untuk pertanian. Setelah itu Sang Baron bisa memberikan tanah tersebut pada masyarakat, maka mereka bisa menghasilkan uang sebanyak mungkin dari bertani sesuka hati. Dan tentu dengan begitu, pasti mereka juga akan bisa membayar pajak dengan mudah. Di saat Lloyd memeriksa tanah terbengkalai tersebut, Xavier pun menanyakan langkah Lloyd selanjutnya di sana. Karena menurut Xavier akan sangat sulit mengelola tanah yang sudah tak disentuh selama 100 tahun ini. Lloyd pun hanya menjawab singkat jika dia memiliki rencana untuk membangun tanah terabaikan ini. Meski sebenarnya rencana yang akan dia lakukan kali ini sangatlah sulit untuk dilakukan. Dengan mensimulasikan tanah yang sangat luas tersebut, Lloyd pun akan memecahkan masalah pertamanya dahulu. Masalah tersebut adalah bagaimana cara membangun struktur aliran air hujan yang sangat rapi. Meski sangat sulit dilakukan, namun di sini Lloyd mensimulasikan tanah tersebut secara manual di sana. Pada intinya sudah berbagai cara dilakukan oleh Lloyd. Tapi tetap saja semua simulasinya gagal total karena beberapa hal yang terjadi. Berhari-hari telah berlalu, nampaklah Lloyd sudah seperti seorang gembel yang tak bisa menemukan jawaban pasti dari sebuah masalahnya di sana. Xavier pun nampak sudah melaporkan hal ini pada Sang Baron dan meminta padanya untuk menghentikan tindakan tuan mudanya di sana. Karena menurut Xavier, tuan mudanya sudah melakukan hal yang akan membahayakan kehidupannya sendiri. Selama 21 hari terakhir ini, pola makan dan tidur Lloyd sangatlah berantakan. Sang Baron pun menolak permintaan Xavier untuk menghentikan Lloyd. Sebelumnya memang Sang Baron juga membenci Lloyd Frontera, yaitu anaknya sendiri. Bahkan selalu timbul pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan masa depan Lloyd ke depannya nanti. Apakah dia bisa menjadi orang yang normal? Bukankah hal itu sangatlah mustahil terjadi? Hal itulah yang selalu menjadi pertanyaan Sang Baron kala itu. Namun sekarang Sang Baron menyaksikan sendiri jika anaknya yaitu Lloyd Frontera berjuang mati-matian untuk suatu keajaiban demi keuntungan semua masyarakat. Sang Baron di sini memang tak bisa membantunya, namun dia juga tak ingin menghalangi jalan Lloyd itu sendiri. Xavier pun mengerti sekarang jika tuan mudanya tersebut sedang mengambil tanggung jawab atas segala hal yang sudah dia katakan sebelumnya. Pasti dia tak akan pernah menyerah. Tentu karena respek dari Sang Baron terhadapnya, kembali lagi Lloyd mendapatkan poin RP secara cuma-cuma. Akhirnya seluruh perjuangan Lloyd selama berhari-hari terbayarkan, karena simulasi yang dia kerjakan selama berhari-hari akhirnya membuahkan hasil. Seluruh rancangannya tersebut akan membuat seluruh air mengalir dengan sangat lancar dan tak membuat lahan tergenang lagi. Maka dari itu, selama air yang saat ini menggenangi lahan dapat dikeringkan, maka wilayah Frontera bisa meningkatkan pajak dengan seimbang. Wahai maduku, selamat datang di kehidupan manisku ini. Terbaringlah Lloyd saat itu karena dia merasa kelelahan.
Namun hal itu masih dapat ditahan olehnya. Karena yang terpenting sekarang adalah Lloyd mendapatkan sebuah notifikasi sistem yang memberitahukan jika karena pengalaman spesial yang sudah Lloyd lewati selama ini. Hal itu berpengaruh sangat besar pada skill desain miliknya. Sekarang Lloyd bisa memunculkan opsi ketiga dari skill desainnya, yaitu mode simulasi. Skill ini dapat membantu, sangat-sangat membantu Lloyd untuk mencoba seluruh hal dari rancangan yang dia buat secara real time. Entah rancangannya itu akan bertahan dan kokoh ataupun sebaliknya. Tentu amarah Lloyd langsung memuncak setelah mendapatkan skill sangat berguna seperti ini. Setelah dirinya bertarung dengan ide-ide gagalnya selama beberapa minggu terakhir ini. Perdebatan lucu antara Lloyd dan sistem pun tentu kembali terjadi. Sistem beralasan jika seluruh skill yang didapatkan oleh Lloyd di sana adalah berkat keinginan Lloyd itu sendiri. Lloyd yang penasaran bertanya pada sistem, jika di saat dia memasuki dunia fantasi ini, apakah itu karena memang keinginannya atau alasan lain? Karena sejujurnya, Lloyd sebelumnya hanya ingin lulus dari universitasnya dan mendapatkan lisensi, lalu bekerja di sebuah perusahaan yang bagus dan tak perlu mencemaskan uang lagi. Namun menurut sistem, semua yang dikatakan oleh Lloyd saat itu hanyalah tujuannya saja, karena keinginan Lloyd jauh lebih besar dan juga sangat intens. Hal itu adalah sesuatu yang dapat melampaui ruang dan waktu. Merasa tak ingin terlalu sentimental terhadap kehidupannya, Lloyd pun dengan segera memanggil kedua binatang fantasi miliknya, yaitu Podong dan juga Belle. Dia bertanya pada mereka berdua, jika apakah Podong dan juga Belle ingin bertemu dengan teman baru mereka setelah ini. Singkatnya, Lloyd dan kedua binatang fantasinya berada di lahan basah yang tak terurus tersebut. Lloyd meminta mereka berdua untuk menguras air yang ada di seluruh wilayah tersebut dengan meminumnya. Tentu hal itu tak mungkin dapat dilakukan oleh Podong dan juga Belle di sana. Maka dari itu, Lloyd pun akan segera menggacha hewan fantasi kembali saat ini. Mau tak mau, dia harus menggunakan seluruh poin RP yang dia miliki supaya mendapatkan hewan fantasi yang sesuai kebutuhannya saat ini. Sistem pun memunculkan syarat untuk menggacha hewan fantasi di sana. Lloyd pun merasa cukup terkejut karena ternyata sistem biaya menggacanya sekarang naik hingga 150%. Maka jika dihitung-hitung, Lloyd di sini bisa memiliki 4 hewan fantasi lagi setelah ini. Magic Circle pemanggilan pun muncul. Lalu nampak seekor hewan kecil muncul layaknya sebuah bola menghantam muka Lloyd dari circle pemanggilan tersebut. Lloyd sangat terkejut karena muncul seekor hewan fantasi yang sangat mirip dengan kuda Nil saat itu di hadapannya. Para hewan fantasi tersebut berkenalan satu sama lain. Namun di sini Lloyd yang penasaran meminta pada Hippo untuk memberikan instruksi penggunaan skill seperti hewan fantasi sebelumnya. Hippo pun meludahkan petunjuk tersebut dan memberikannya pada Lloyd saat itu juga. Lloyd merasa sedikit kecewa di sini karena ternyata Hippo tak dapat membesar dengan menggunakan biji bunga matahari seperti yang lainnya. Setelah memandangi Hippo beberapa saat, Lloyd pun berkata jika dia sebaiknya mengundi hewan fantasi lagi saja. Sistem memberitahukan jika Lloyd hanya bisa mengundi satu hewan fantasi saja dalam sehari. Tentu alasan itu membuat Lloyd merasa kesal, dan dia merasa jika hal itu hanya membuang-buang waktu saja. Belle pun marah dengan sikap tuannya yang seakan-akan meremehkan Hippo di sana. Namun Lloyd menjelaskan pada hewan-hewan fantasinya, jika pekerjaan mereka saat ini sangatlah banyak sekali, dan Hippo itu terlalu kecil untuk melakukan pekerjaan yang sangat berat nantinya. Tentu pernyataan Lloyd membuat Podong dan juga Belle menjadi kesal dan melakukan demo di sana. Melihat semua hal konyol itu, akhirnya membuat Lloyd pun takut jika Belle dan juga Podong malah memutuskan untuk mogok kerja nanti. Lalu Lloyd pun menanyakan kemampuan skill yang dimiliki oleh Hippo, dan diketahui jika kemampuan Hippo adalah one shot. Tentu melihat hal itu membuat Lloyd pun penasaran jika apakah mungkin Hippo bisa meminum air dalam satu kali tegukan saja. Dan Lloyd bertanya-tanya jika seberapa banyak air yang bisa diminum oleh Hippo. Hippo pun hanya menjelaskan dengan bahasa hewan fantasi tentunya, jika dia bisa menampung air hingga 4 kali lipat dari kapasitas perutnya. Dalam hati Lloyd pun memikirkan sebuah hal yang dialami selama datang ke dunia ini. Karena seluruh skill yang muncul, selalu saja hal yang memang sedang Lloyd butuhkan selama ini. Lloyd tentu merasa jika di dunia ini dia sangatlah beruntung. Tak ingin berlama-lama karena penasaran, maka Lloyd meminta Hippo untuk menunjukkan skill miliknya. Mulailah Hippo meminum air yang menggenangi lahan terbengkalai tersebut. Perlahan-lahan namun pasti, Lloyd pun menyaksikan hal yang cukup aneh di sana. Karena tubuh Hippo sedikit demi sedikit menjadi lebih besar dari sebelumnya. Tak menunggu waktu yang lama, mata Lloyd pun tersentak terkejut setelah melihat Hippo ternyata dapat meminum seluruh air yang menggenangi area tersebut. Karena saking banyaknya air yang diminum oleh Hippo dalam waktu yang sangat singkat, hal itu hingga membuat tubuh Hippo menjadi sangat besar layaknya raksasa di sana. Lloyd tak habis pikir, karena ternyata Hippo yang sangat kecil itu dapat meminum seluruh air dalam jumlah yang sangat besar hanya dalam waktu yang begitu singkat. Tentu dengan kemampuan Hippo itu, maka mereka semua bisa mengeringkan seluruh genangan air hanya dalam beberapa hari saja. Nampaklah wajah penuh kepuasan dan seakan-akan memandang rendah sang tuan diperlihatkan oleh Podong dan juga Belle di sana. Meski kesal, namun di sini memang Lloyd menyadari kesalahannya karena sudah memandang rendah Hippo sebelumnya.
Lalu Lloyd bertanya karena penasaran pada sistem, jika apakah hal ini masih bisa dikatakan gacha random, karena semua skill yang dibutuhkan olehnya bisa muncul seperti hantu saja. Sistem hanya memberikan jawaban seenaknya saja untuk memuaskan pertanyaan Lloyd di sana. Menurut sistem, menjadi manusia yang bernasib buruk akan sangat tidak menguntungkan bagi Lloyd. Maka dari itu kemungkinan Lloyd memperoleh kemampuan bawaan untuk mengundi keberuntungan. Lloyd pun bertanya pada Hippo jika apakah dia masih bisa meminum lebih banyak lagi saat ini, karena pembangunan tanah Meres yang terbengkalai selama bertahun-tahun akan segera dimulai esok hari. Konstruksi ini akan dimulai dengan metode drainase vertikal. Untuk langkah yang pertama, Hippo akan menghilangkan seluruh air yang menggenangi seluruh area basah, dan setelah itu Hippo akan menyemburkan air ke sungai dan kembali ke ukuran kecilnya. Setelah itu mereka harus menyingkirkan akar rumput dan juga sisa-sisa tanaman yang tertinggal di lahan tersebut. Lalu dilanjutkan dengan Xavier yang akan melunakkan tanah dengan teknik blast miliknya. Lalu dilanjutkan dengan Podong yang akan menekan tanah hingga membentuk lahan yang diinginkan. Pada intinya, Lloyd terus melakukan pekerjaan dengan serius dan pantang menyerah. Hingga 10 hari pun terlewati dan satu lahan pun sudah selesai mereka ciptakan. Dengan penuh semangat, Lloyd pun menyemangati seluruh pekerjanya supaya mereka dapat menyelesaikan semua lahan terbengkalai ini dengan sangat cepat. Setelah waktu telah berlalu cukup lama, Xavier akhirnya menyadari setelah melihat seluruh hamparan tanah yang luas tersebut. Karena tanah luas yang telah terbengkalai selama bertahun-tahun, sekarang berubah menjadi sebuah lahan pertanian yang sangatlah indah. Tapi yang membuatnya heran adalah mengapa dia sekarang malah melakukan tugas-tugas konstruksi. Xavier sangat galau dengan pekerjaannya yang sebenarnya saat ini menjadi apa. Dengan tergesa-gesa, Lloyd pun menghampiri Xavier yang masih melamun di sana. Lloyd memberikan sekantong benih untuk Xavier tanam di titik yang sudah Lloyd tentukan. Karena menurut Lloyd, dengan tanaman tersebut maka mereka nanti bisa mengusir para hewan dan juga serangga yang berusaha merusak lahan mereka ini. Tanpa banyak protes, Xavier pun menanam seluruh benih yang diberikan padanya oleh Lloyd. Sang Baron dan juga Baroness tiba ke tempat tersebut untuk memeriksa pekerjaan anaknya. Mereka tak menyangka jika lahan terbengkalai tersebut bisa disulap menjadi lahan pertanian seindah ini. Tentu ini semua adalah sebuah keajaiban. Sistem pun menunjukkan sebuah pencapaian yang tak terduga didapatkan oleh Lloyd. Karena dia sekarang mendapatkan rasa hormat dan juga kekaguman secara mutlak dari seluruh orang yang tinggal di wilayah Frontera ini. Dengan begitu, Lloyd mendapatkan sejumlah poin RP secara cuma-cuma berkat pencapaiannya tersebut. 450 poin pun kembali didapatkan oleh Lloyd di sana. Singkat cerita, tanaman yang ditanam oleh Xavier sudah tumbuh subur sekarang. Nampaklah Xavier sangat menikmati hal yang dilakukannya sekarang, yaitu menyirami tanaman tersebut layaknya seorang ayah yang telah merawat anak-anaknya. Lloyd pun mengatakan jika semua pekerjaan mereka ini akan selesai setelah mereka memasang kincir air. Hal itu dilakukan supaya air dapat dikeringkan dan tak merendam lahan di saat terjadi hujan deras di wilayah lahan tersebut. Tiba-tiba sekelompok orang-orang berkuda pun mendatangi Xavier dan juga Lloyd di sana. Tentu Lloyd penasaran dengan mengapa para orang-orang asing itu mendatangi mereka saat ini. Xavier menjelaskan jika mereka adalah pasukan dari Viscount Lacona yang berasal dari daerah sebelah utara lahan terbengkalai Mares ini. Sang kepala pengawal pun bertanya pada Lloyd dan juga Xavier, jika siapakah orang yang bertanggung jawab atas lahan konstruksi ini. Xavier di sini ingin sekali mengajar pengawal Viscount Lacona tersebut. Namun Lloyd pun menghentikan Xavier dan mengaku jika dialah yang bertanggung jawab atas lahan yang mereka pijak saat ini. Dengan tegas, Xavier dan juga Lloyd pun diperintahkan untuk segera pergi dari tempat ini sekarang juga. Karena lahan yang dipijak Lloyd saat ini adalah hak milik dari wilayah Lacona.